pemirsa semuanya dan selamat pagi. Hari ini kita ada di program Ngedet dan pastinya hari ini ada narasumber yang sangat seru sekali dan kita akan berbincang banyak juga dengan beliau. Dan beliau juga merupakan praktisi hukum dan juga akademisi hukum. Nah, beliau merupakan akademisi hukum dan saat ini beliau sudah hadir bersama kita. Ada Bapak Dr. Amir Ilyas SHMH. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Untuk aktivitas sehari-hari, kesibukannya ada apa aja nih, Pak? Ya, untuk sementara kita masih Zoom ya. Zoom, pembimbingan dan ya menulis. Oh, dosen. menulis. Iya. Berarti selain menjadi akademisi hukum, dosen, mengajar, Bapak juga senang menulis ya? Nah, kalau boleh tahu nih, untuk mengajarnya Bapak mengajar di mana sih? Sebagai dosen di mana? Saya mengajar di Fakultas Hukum, tepatnya di Departemen Hukum Pidana Ya. di Universitas Hasanuddin. Terangkat sejak tahun 2006 sampai sekarang. Oh, sudah cukup Iya. lama ya, Pak? Lumayan. Pasti pengalamannya banyak sekali nih mengenai hukum, mengenai juga kemahasiswaan pastinya. Iya. Nah, kita bakalan berbincang banyak juga tentang pengalaman, karir, juga mungkin beberapa sepak terjang Bapak di dunia kerja, boleh ya Pak ya? Iya, boleh. Nah, untuk di Unhas sendiri, Universitas Hasanuddin kan merupakan salah satu univ yang cukup banyak digemari dan banyak juga peminatnya. Iya, betul. Apalagi fakultas hukumnya, Pak. Iya. Nah, 2006 ini sampai di tahun 2021 Bapak mengajar untuk hukum pidana ya? Iya, betul. Mengambil konsentrasi hukum pidana. Iya. Apa sih yang membuat sosok seorang Bapak Amir ini tertarik untuk terjun di dunia hukum? Jadi ya, saya pertama kali sebenarnya pernah kuliah di Fakultas Teknik. Oh, teknik. Iya, jadi di Fakultas Teknik, kemudian pindah ke Fakultas Hukum. Kenapa pindah ke Fakultas Hukum? Saya senang lihat orang berargumen hukum dan hampir tiap hari kita dapat kejadian-kejadian hukum yang tanpa kita sadari. Ya. Makanya saya, kayaknya hukum harus saya masukin. Nah, akhirnya saya tes lagi dan lulus. Alhamdulillah. Cita-cita juga awalnya enggak pernah bermimpi untuk jadi dosen. Ya. Karena buat saya, dosen itu sudah terlalu hebat, terlalu Hebat wah. sekali. Iya. Kemudian yang kedua, cita-cita saya memang mau jadi praktisi. Kalau memang bisa menjadi lawyer waktu itu, ternyata ya jalan hidup kita jadi dosen dan saya jalani sampai juga. iya. Ya, Berarti cita-cita keduanya tercapai Iya. ya Pak, alhamdulillah sekali. Dan seru sekali sebenarnya dari jurusan teknik karena ada ketertarikan di hukum akhirnya Iya. mengambil jurusan hukum. Iya, betul. Bahkan tidak pernah terbayangkan bahwa Bapak Betul. akan menjadi seorang dosen. Iya, tidak Tapi, pernah terpikirkan. Bisa mendapatkan keduanya. Nah, bagaimana proses mendapatkan keduanya ini, Pak? Boleh diceritakan Jadi sedikit? ya pertama kali itu waktu saya selesai tahun 2005 Desember saya diwisuda. Oh, Iya. Desember. Tapi saya sempat mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM Ya. karena saya pikir peluang saya lebih besar di sana, yang diterima juga banyak. Iya, iya. Di dosen kan di pidana itu hari ya hanya satu. Mendaftar sekitar berapa orang, 20-an lah, hanya satu yang diterima. Makanya saya hampir banting setir lagi kembali ke Kementerian Hukum karena Ya. saya lihat ratusan lah kita mau diterima di situ. Jadi peluang lebih besar. Melihat peluang yang melihat besar. peluang itu Oke, waktu. oke. Tiba-tiba pagi itu saya bertanya ke orang tua, jadi ini doa ibu ya. Masya Allah ya. Ibu menelpon, daftar di dosen saja karena saya ini guru. Ya. Saya bilang, ini hanya satu Pak. Dia bilang daftar saja. Coba dulu Coba saja. dulu. Sudah saya itu daftar dan akhirnya diterima karena itu waktu kenapa saya pesimis? Itu waktu Undang-Undang Guru dan Dosen juga sudah keluar, minimal magister yang diterima. Saya baru selesai. Selesai satu. Iya, pendaftaran terbuka itu Januari 2006. Itu ya memang namanya garis tangan itu tidak bisa kita hindari. Kalau Allah sudah tentukan begini ya sudah harus begitu. Makanya
rezeki apa dan lain sebagainya tidak bisa lagi. Dan sebenarnya setiap kerja keras dan usaha yang baik itu tidak ada yang sia-sia loh Pak. Betul. Betul sekali ya, apalagi dibantu dengan support dari orang tua, doa ibu, seperti itu. Jadi semua akan berjalan secara balance. Nah, seru sekali sebenarnya untuk proses perjalanan karir pendidikan Bapak ya. Nah, selanjutnya mungkin untuk sepak terjang di dunia kerja dari seorang dosen, akhirnya Bapak juga menjadi seorang praktisi hukum. Itu bagaimana ceritanya? Saya tambahkan, saya dirikan kantor lawyer. Ada kantor lawyer kami itu sudah sejak 2010 berdiri. 2010 kemudian sebenarnya ada tempat kerja sampingan saya yang lebih besar pendapatannya dibanding dari dosen. Oh, dosen. Iya, saya adalah owner dan distributor tunggal untuk sebuah kopi merek dari Malaysia, namanya kopi Radix. Jadi ada brand Radix itu saya yang punya kalau di Indonesia dan membawahi sekitar 500 cabang. Wow. Berarti selain menjadi praktis hukum, Bapak juga ini handal dalam dunia entrepreneurship ya? Mungkin bisa juga dibilang begitu karena saya bukan pabrik kami itu sudah ada beberapa dan pendapatan dosen dengan entrepreneur jauh sekali. Betul. Dosen itu mungkin kita digaji sekitar ya 15-20 juta. Kalau kita di dunia perdagangan itu kita berhitung omset. Omset brand saya itu kita sudah di angka 7-10 M per bulan. Jadi yang saya jual itu teh, kopi, madu, macam-macam, hampir 100 produk. Hebat sekali ya Pak untuk sepak terjang kinerjanya. Nah, tertarik sekali juga tentang selain kita berbicara entrepreneur, mengenai dosen. Bapak kan seorang dosen nih. Apa saja sih tantangannya menjadi seorang dosen hukum pidana, khususnya di tengah wabah pandemi COVID-19 seperti ini? Ada banyak sekali pastinya. Iya, saya hanya kasihan ke mahasiswa. Karena secara ilmu pasti beda, face to face, offline dan online. Kalau kita online itu, ya katakanlah kita online, kan mahasiswanya hampir 50-70 peserta. Itu kalau kita mau cek satu-satu, ini betul-betul ikut, mungkin ada yang tidur hanya pasang foto. Oh banyak sekali. Lebih sebenarnya makanya kalau ini mau diikuti kita sakit hati. Mending kita diamkan saja. Jadi saya berprinsip wah ini kasihan harus cepat offline. Karena pengetahuan secara transfer lewat online dan offline pasti lain. Mungkin yang serius boleh, tapi yang sudah setengah-setengah atau memang tidak punya niat itu sudah, atau masih mengantuk, apalagi kalau pagi-pagi, yakin saja hampir 90% mungkin belum ada yang mandi. Ya betul. Iya, itu saya rasa tantangan di pandemi itu masalah transfer ilmu yang tidak maksimal. Ya, dan memang sih Pak sulit kita pungkiri. Mahasiswa juga di era pandemi COVID-19 ini salah satu yang menjadi efek sampingnya adalah kami ini merasa cukup membosankan belajar via daring itu. Dan saya sangat setuju sekali dengan yang disampaikan Bapak bahwa transfer ilmu ini menjadi salah satu problematika juga yang harus cukup diberi effort yang baik, begitu yang banyak untuk perubahan metode pembelajaran yang ditawarkan setiap dosen pastinya. Nah, sosok seorang Pak Amir ini dalam menanamkan nilai-nilai kepada mahasiswa itu seperti apa? Ya, sebenarnya mahasiswa itu mereka sudah matang ya. Jiwanya yang masih menggebu-gebu dan emosionalnya yang masih labil. Makanya di saya sebelum mengajar memberikan sedikit tentang etika. Etika. Saya pikir akhlak juga sangat penting. Berilmu tanpa akhlak juga itu tidak bagus. Minimal menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang lebih senior. Itu yang memang saya lihat hilang. Itu yang maksud saya, transfer ilmu dan etika ini susah kalau kita daring. Kita tidak bisa lihat ini anak kurang ajar atau tidak. Itu yang karena kan karakter mahasiswa itu beda-beda juga. Betul. Oh banyak sekali. Ada yang memang hanya untuk datang untuk cari nilai, ada yang datang untuk karena takut sama orang tuanya, banyak sekali. Ada yang datang karena memang mau dapat ilmu juga.
ada yang datang memang karena dia kejar gelar. Ya. Ya itu yang faktor-faktornya banyak lah. Background masing-masing memang berbeda ya, Iya. Pak, dalam mau mencari ilmunya. Betul. Tadi di awal saya sempat dengar sosok Pak Amir ini senang menulis, dan saya lihat juga ada banyak tulisan yang sudah menjadi karya. Iya. Nah, karya tulis apa sih Pak yang paling menarik selama Bapak menulis? Yang paling saya gemari itu sebenarnya ada dua buku yang saya pedomani. Yang pertama tentang ada buku asas-asas hukum pidana, yang kedua tentang malpraktek dokter. Wow, ceritakan Jadi, sedikit dong Pak. Saya sempat kerja sebagai bagian hukum di rumah sakit, di rumah sakit Unhas. Unhas, iya. ya. Saya sebagai bagian hukum di sana, itu hampir 10 tahun saya di sana. Wow, lama Makanya juga makanya dunia kedokteran saya sedikit paham, dan dunia rumah sakit saya sedikit paham, dan saya tahu apa yang terjadi di sana. Saya banyak menulis. Saya adalah penulis tetap di koran Sindo. Setiap hari Senin sudah hampir 3 tahun. Jadi tulisan sekitar mungkin sudah hampir 150 tulisan di koran, dan media sebelumnya juga biasa di Tribun, di Fajar, dan di berbagai media online juga. Online lah. Kalau untuk analisis, saya pernah jadi ketua Panwas. Nah, seru nih. Sebanyak 3 tahun. Berturut-turut. Jadi pemilihan wali kota, terus DPRD, presiden, itu sudah saya ikuti semua. Menarik juga ya Pak. Iya. Jadi dari dosen terus menjadi panwas, habis itu pernah di rumah sakit juga. Iya. Jadi ada banyak ilmu sekali dari kedokteran, hukum, semua juga Bapak gaut semuanya. Kalau pekerjaan, saya pernah di ombudsman. Di ombudsman juga pernah. Jadi di ombudsman itu saya 2 tahun. 2 tahun? Iya. Itu tahun 2010 sampai 2012. 2012 ya Pak? Berarti dari 2006 sampai di 2021 ini ada banyak sekali juga latar belakang pekerjaan yang pernah Bapak Amir geluti ini. Betul. Juga ya, dari berbagai macam background juga. Nah, namun kita mungkin mau kembali lagi di karya. Selain karya ilmiah yang ada berbagai macam Bapak tulis juga, ada berbagai macam pengalaman penelitian yang sepertinya pernah dilakukan. Iya. Nah, seperti apa itu? Jadi penelitian kita di bidang hukum itu ya tidak terlalu terekspos, karena biasanya penelitian kita itu normatif. Normatifnya apa? Tidak menarik karena undang-undang kan yang kita kaji. Iya. Misalnya kita teliti di daerah masalah penyuluhan hukum, masalah agraria kan yang paling banyak kalau di dunia hukum. Kalau saya di pidana, palingan yang kita teliti itu tentang kriminologi. Misalnya kenapa anak-anak suka narkotika, kenapa anak-anak suka misalnya sabu-sabu, suka minum. Itu yang biasa kita teliti, dan itu ada sudah beberapa daerah penelitiannya. Bahkan dari narkoba yang mahal sampai yang murahan. Iya, Pak? Betul. Dari narkoba yang obat-obatan bahkan sampai yang mengisap-isap lem itu. Iya, lem, betul. Itu kita teliti dari segi kriminologinya ya. Itu dari sisi kriminologinya ya. Iya. Nah, mungkin selanjutnya untuk berbagai macam karya penelitian. Kalau Pak Amir sendiri ini hobinya apa sih? Saya badminton. Oh, senang badminton. Bulu tangkis. Sejak kapan? Jadi saya badminton itu waktu saya kuliah di Universitas Airlangga. Oh, di UNAIR. Di UNAIR. Kuliah kita itu kan di sana hanya Senin sampai Rabu. Ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Jadi dimanfaatkan saya untuk memanfaatkan main. Ya karena teman-teman di sana main badminton, ya saya ikut. Di situ awal mulanya saya main badminton 2007. 2007. Iya. Sampai sekarang masih aktif? Masih aktif sampai sekarang. Mainnya di mana kalau di Makassar? Banyak gedung sih, biasa di gedung Borong, di
veteran di Unhas, di Baraya, banyak. Biasa juga di Dayak, di Sudiang. Ya, yang mana saja ada waktu luang saya datang. Yang penting dimanfaatkan ya Pak buat olahraga. Iya. Wah, seru sekali nih tentang hobi, pekerjaan, karir, dan juga pendidikan. Nah, kita mungkin mau kembali lagi tentang Pak Amir dalam memandang hukum. Banyak sekali stigma-stigma ya, seperti hukum itu sebenarnya tidak adil. Bagaimana tuh? Iya, banyak. Ya, bagaimana kalau sebenarnya? stigma hukum banyak ya, karena hukum kita ini selalu memang dianalogikan bahwa ini kalau hukum, kalau tidak ada uang tidak bisa kita menang. Ya. Kalau kita orang lemah, tidak ada orang kuat kita di dalam, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Seperti misalnya di kepolisian. Ya, untuk saat ini ya mungkin kita belum dapat hukum yang ideal, tetapi setidaknya media saya pikir adalah hal yang paling membackup ilmu hukum kalau saya. Karena kalau tidak ada media, hukum betul-betul bisa jatuh ke bawah. Betul. Karena ya tergantung polisi. Misalnya ada laporan penyelidikan atau apa ya, biasanya kalau mau cepat diatensi, media yang paling soroti. Ya. Itu yang saya amati. Jadi betul juga analogi bahwa hukum kita sekarang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Itu ada anekdot seperti ya, itu. Betul sekali. Jadi kalau pandangan saya tentang hukum saat ini ya sedini mungkin tidak berhubungan dengan hukum ya, misalnya dengan kepolisian, ya hindari, karena itu akan membuat semua orang susah, termasuk orang-orang dekat kita akan susah. Apalagi dengan persepsi bahwa korban selalu menjadi orang-orang yang terpenjara. Iya, jadi tidak bisa kita elakkan itu. Iya, betul ya Pak. Turut sertanya itu. Jadi kalau kita sudah berbuat salah, bukan kau yang rugi, itu yang orang sekelilingmu juga akan rugi. Rugi, betul sekali. Baik Pak Amir, silakan dicicipi dulu nih. Ada kopi dari Pojok Kopi. Enak ini kopinya, biasa sering saya minum. Kebetulan kan Bapak juga pengusaha di bidang kopi nih. Iya, enak ini. Silakan boleh diminum dulu. Nah, mungkin sebagai closing statement di Ngedet kita pada siang hari ini, boleh dikasih apa ya, motivasi buat teman-teman ataupun juga mahasiswa atau siapapun dalam meraih cita-cita atau apapun itu seperti sosok Bapak Amir ini. Ya, saya hanya pesan yang pertama, kalau Anda ingin jadi praktisi, lurus saja, jalankan sesuai hati nurani. Ya. Yang kedua, kalau Anda mau jadi pengusaha, Anda mau jadi entrepreneurship, ada satu yang harus Anda pegang, itu harus jujur. Jujur. Kalau Anda pengusaha baru tidak jujur, pelangganmu pasti lari. Yang ketiga, kalau Anda jadi PNS, harus banyak-banyak bersyukur. Karena kalau Anda PNS baru mau jadi kaya, bukan saya mengecilkan ya, saya ini dosen dan saya tahu gaji itu kayaknya terlalu impian besar, tapi penghasilan tidak mungkin. Ya. Makanya harus ada sampingan. Betul. Kalau Anda tanya saya, Anda pilih apa? Ya, kalau mau kejar dunia ya Anda harus jadi pengusaha, jadi pedagang. Iya. Kalau Anda mau banyak uang, kalau mau nikmati hidup, Anda jadi dosen. Karena luar biasa kita berkahnya, kita memberi ilmu dan lain sebagainya. Itu yang saya sampaikan. Termasuk ke teman-teman, keluarga, saya bilang kalau ada pekerjaan PNS yang paling bagus itulah dosen. Ya, betul. Ya. Di samping mendapatkan pemasukan, mendapatkan juga berkahnya. Berkah. Dan satu hal yang buat saya senang untuk jadi dosen, entahlah ya, beda-beda prinsipnya orang. Kalau saya dosen, kenapa saya senang? Karena tidak ada baju dinas, tidak ada jam kerja. Iya, betul-betul. Saya lihat sini harus ceklot apa, terus itu tidak, karena memang jamnya begitu. Kadang jadwal sore, ada siang, kadang ini hari kita tidak ada.
itu yang membuat saya Lebih iya betah saya jadi dosen. Lebih fleksibel ya Iya, Pak sebenarnya. betul. Wah, terima kasih sekali nih Bapak Amir dan teman-teman Ngedet. Ada beberapa kalimat yang menjadi highlight yang bisa kita jadikan motivasi juga, bahwa jika ingin menjadi kaya, jadilah pengusaha. Iya. Tapi jika ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak berkahnya, maka jadilah dosen. Iya. Itu menurut persepsi dari Bapak Amir. Terima kasih sekali Bapak Terima kasih. Amir untuk hari ini di Ngedet, Iya. untuk ngobrol santainya. Semoga ke depan karirnya Amin. makin lancar, Amin, makin amin. jaya, Iya. dan ada sosok-sosok Amir-Amir selanjutnya. Amin, amin. Untuk itu sekian dari saya, Kina Aulia. Sampai bertemu pada episode selanjutnya dalam program Ngedet bersama Buka Mata News.